Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang pemeriksaan piutang. Yang terhormat, Ibu Rizka Damayanti selaku dosen pengampu auditing 1. Perkenalkan, nama saya Nur Afni Abdillah selaku moderator, dan dua teman saya yaitu presentator pertama yaitu Kori Nunger Anggraini dan Tasniatul Koria sebagai presentator kedua. Selanjutnya yaitu pembahasan materi yang akan dibahas oleh Kori. Terima kasih, Bila. Di sini saya akan membahas mengenai piutang. Piutang dalam standar akuntansi keuangan digolongkan menurut sumber terjadinya dalam dua kategori, yaitu piutang usaha dan piutang lain-lain. Piutang usaha adalah piutang yang berasal dari penjualan barang dagangan atau jasa secara kredit. Piutang lain-lain adalah piutang yang timbul dari transaksi di luar kegiatan usaha normal perusahaan. Tujuan pemeriksaan piutang yang pertama yaitu untuk mengetahui apakah terdapat pengendalian internal yang baik atas piutang dan transaksi penjualan, piutang dan penerimaan kas. Yang kedua yaitu untuk memeriksa validity atau keabsahan dan authenticity atau keautentikan daripada piutang. Yang ketiga, untuk memeriksa collectibility atau kemungkinan tertagihnya piutang dan cukup tidaknya perkiraan allowance for bad debt atau demikian piutang tak tertagih. Yang keempat yaitu untuk mengetahui apakah ada kewajiban bersyarat yang timbul karena pendiskontoan level tagih. Yang kelima yaitu untuk memeriksa apakah penyajian piutang di neraca sesuai dengan prinsip akuntansi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tasniatul. Oke, aku melanjutkan pembahasan dari Kori. Selanjutnya yaitu penyajian piutang menurut standar akuntansi keuangan. Piutang usaha, wesel tagih, dan piutang lain-lain harus disajikan secara terpisah. Lalu piutang dinyatakan sebesar jumlah kotor tagihan dikurangi taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih. Yang ketiga yaitu saldo kredit piutang individual jika jumlahnya material harus disajikan dalam kelompok kewajiban. Selanjutnya, jumlah piutang yang dijaminkan harus diungkapkan dan kewajiban bersyarat dalam hubungannya dengan penjualan piutang yang disertai perjanjian untuk dibeli kembali kepada suatu lembaga keuangan harus dijelaskan. Selanjutnya yaitu prosedur audit piutang usaha. Yang pertama, pelajari dan evaluasi internal kontrol atas piutang dan transaksi penjualan piutang dan penerimaan kas. Yang kedua, buat top schedule dan supporting schedule piutang per tanggal neraca. Lalu minta aging schedule dari piutang usaha per tanggal neraca yang antara lain menunjukkan nama pelanggan atau customer, saldo piutang, umur piutang, dan kalau bisa subsequent collection-nya. Lalu pemeriksa mathematical accrual-nya dan cek individual balance ke subledger atau total ke general ledger. Lalu tes cek umur piutang dari beberapa customer ke subledger piutang dan sales invoice. Selanjutnya kirimkan konfirmasi piutang. Lalu periksa subsequent collection dengan memeriksa buku kas dan bukti penerimaan kas untuk periode sesudah tanggal neraca sampai mendekati tanggal penyelesaian pemeriksaan lapangan audit flat work. Selanjutnya pemeriksa apakah ada wesel tagih yang didiskontokan untuk mengetahui kemungkinan adanya kontingen liability. Selanjutnya pemeriksaan dasar penentuan allowance for bad debt dan periksa apakah jumlah yang disediakan oleh klien sudah cukup, dalam arti tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Lalu tes sales
cut off dengan jalan memeriksa sales invoice, credit notes, dan lain-lain. Lebih kurang 2 minggu sebelum dan sesudah tanggal neraca. Lalu periksa notulen rapat, surat-surat perjanjian, jawaban konfirmasi bank, dan korespondens file untuk mengetahui apakah ada piutang yang disajikan sebagai jaminan. Periksa apakah penyajian piutang di neraca dilakukan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Dan yang terakhir, tarik kesimpulan mengenai kewajaran saldo piutang yang diperiksa. Sekian penjelasan dari aku dan Kori. Selanjutnya aku kembalikan ke Nur Afni. Baik, selanjutnya yaitu saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang sudah diberikan, yaitu tujuan audit piutang yaitu untuk memastikan kewajaran dari nilai piutang, mengetahui apakah perusahaan memiliki pengendalian internal yang baik terhadap piutang, memeriksa kegiatan transaksi yang berkaitan dengan penjualan dan lain-lain. Adapun prosedur pemeriksaan piutang yaitu mengevaluasi atas pengendalian internal terhadap piutang, meminta daftar umur piutang, mengirimkan konfirmasi piutang. Konfirmasi piutang merupakan salah satu dari jenis bukti audit. Tujuan dilakukannya konfirmasi piutang adalah untuk memenuhi tujuan keberadaan, akurasi, dan visa batas. Dalam melakukan konfirmasi piutang, ada beberapa prosedur yang harus dilakukan oleh auditor. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.